الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 8 Rajab 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid An-Nur Akaba, Antasan Kecil Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian Islam ilmiah rutin insyaallah taala setiap Jumat malam Sabtu pekan ketiga, membahas tentang a'malul qulub, amalan-amalan qalbu atau amalan-amalan yang merusak qalbu. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid An-Nur yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada malam ini kita akan membahas sebuah amalan, perkara yang dapat merusak kalbu kita. Apabila kalbunya rusak, maka akan sangat berpengaruh kepada jasmani dan jasad kita. Salat lalai, baik salat subuh, baik salat berjamaah, ataupun apalagi salat-salat sunnah, lalai. Ini jelas akibat
qalbu yang rusak. Nah, salah satu yang merusak qalbu adalah amalan yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu yang disebut dengan al-ghaflah. Seseorang malas berpuasa, malas menunaikan ibadah haji atau umrah padahal dia mampu dan sanggup, malas berzakat padahal dia termasuk orang yang hartanya sampai nisab dan melalui satu haul, malas membaca Al-Quran, bahkan tidak jarang Al-Quran ditinggalkan berbulan-bulan, tidak pernah dibuka, bahkan tidak punya mushaf, malas berzikir, terutama zikir setelah sholat, zikir pagi hari, sore hari, atau zikir sebelum tidur. Ini semua adalah karena qalbunya rusak. Qalbunya penuh dengan penyakit. Penyebabnya adalah ghaflah. Apa itu ghaflah? Ghaflah adalah disebutkan di dalam kitab Mu'jam Maqayisil Lughah bahwa ghaflah yadullu ala tarki syai' sahwan wa rubbama kana an 'amdin. Ghaflah artinya menunjukkan kepada ia meninggalkan sesuatu karena lupa, atau bahkan ia tinggalkan karena sengaja. Itu namanya ghaflah. Meninggalkan sesuatu karena lupa atau karena sengaja. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i adalah faqdus syu'ur bima haqqu an yush'ara bih, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitab beliau Faidul Qadir, yaitu hilangnya rasa, mati rasa untuk yang semestinya harus dirasa. Ketika seseorang meninggalkan sholat, biasa aja, terlambat sholat, biasa aja. Kemudian ada lagi kasus, pas azan bangun, dengar azan, minum bahkan, guring pulang. Kemudian sampai matahari terbit baru bangun. Dan yang seperti ini kasusnya, apabila ada seperti ini, maka sebagian ulama bahkan mengatakan wajib dia bertobat, tidak wajib dia mengqadha, tidak wajib dia sholat, karena waktu sholat sudah selesai. Beda hal kalau seandainya orang ketiduran. Ketiduran itu manusiawi. Rasulullah SAW pernah ketiduran, dibangunkan karena sengatan matahari di dalam safar. Ini enggak, bangun dia, azan bangun, pas alarm bangun, tapi guring lagi sampai matahari terbit. Itu tidak perlu dia mengerjakan sholat subuh. Kenapa? Karena asalnya dia meninggalkan sholat, wajib bertobat. Beda dengan orang yang ketiduran sampai terbit matahari. Nah ini kemudian tidak ada perasaan di dalam kalbunya, tidak menyesal, tidak takut terhadap siksa Allah, tidak berat dengan dosa meremehkan sholat tadi. Itu namanya lalai. Lalai adalah mati rasa terhadap sesuatu yang seharusnya dirasa. Itu lalai yang dimaksud.
Disebutkan di dalam kitab At-Ta'rifat yang ditulis oleh Al-Jurjani, beliau berkata, mutaba'atun nafsi ala ma tashtahi. Lalai adalah mengikuti hawa nafsu, entah itu melalaikan kewajiban, melanggar larangan, maka dia lalai. Dia mengikuti hawa nafsunya saja. Ini namanya ghaflah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan ghaflah, perbuatan ghaflah, mati rasa terhadap sesuatu yang semestinya dirasa, ini sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 205, wadhkur rabbak, berzikirlah, menyebut nama Rabbmu, fi nafsika, di dalam dirimu, tadarruan, penuh dengan tunduk, wa khifah, dan perlahan-lahan, wa dunal jahri minal qaul, tidak mengeraskan suara, bil ghuduwi wal asal, di pagi hari dan di petang hari, wala takum minal ghafilin, janganlah engkau termasuk orang-orang yang ghaflah, lalai, tidak berzikir, tidak membaca Al-Quran, sering sholat di luar waktu tanpa ada alasan syar'i, lalai. Sering menjamak sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, lalai. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allah juga berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 7. Ini ayat menarik. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Yang artinya mereka mengetahui hal yang lahir dari perkara dunia, emas, perak, paham betul. Rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, paham betul. Harta, tahta, wanita, paham betul. Tapi giliran urusan akhirat, ibadah, akidah, ilmu agama, hafalan Al-Quran, sangat minim, bahkan nol. Bahkan gak bisa sholat yang benar. Ini namanya ghaflah. Allah berfirman, mereka mengetahui hal yang lahiriah dari kehidupan dunia, sedangkan mereka lalai tentang kehidupan akhirat. Lalai mengingat di dalam kubur ada munkar dan nakir, fitnatul qabr, pertanyaan dalam kubur. Lalai mengingat di dalam kubur ada nikmat siksa dan nikmat kubur. Lalai hari kebangkitan, lalai digiring ke padang mahsyar, lalai untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalai terhadap hisab, timbangan, buku catatan amal, berjalan di atas sirat, lalai. Ya. Lihat penafsiran ayat ini, Ar-Rum ayat 7, subhanallah, menarik. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, lihat di dalam tafsir kitab Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tafsir Al-Quran Al-Azim. Beliau mengatakan, balagha, wallahi la balagha min ahadihim annahu law wudi'a ad-dirham ala dhufrihi fasayukhbiruka an waznihi wa ma yuhsinu an yusalli. Lihat lalainya. Kalau seandainya ada orang sangat perhatian terhadap dunia, saking perhatiannya terhadap dunia, diletakkan emas di ujung kukunya, dia tahu itu beratnya berapa tanpa harus ditimbang. Apa? Ahli benar sudah tuh? Tanpa harus ditimbang. Tapi tidak bisa sholat yang baik dan benar. Tidak bisa memandikan, tidak bisa mandi junub.
yang akhirnya tidak bisa memandikan orang dari keluarganya, bapaknya kah, kalau laki-laki, kakak, adiknya kah, kalau laki-laki. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Atau ibunya kah kalau seandainya anaknya perempuan. Lalai. Pintar perhatian terhadap perkara dunia. Rambut disambung, hair extension. Kemudian pedicure. Kalian tahu lah itu. Itu istilah orang untuk menghaluskan kuku. Ya. Rambut direbonding, pipi mencilang-cilang, paham betul. Tapi giliran hafalan Al-Quran, hafalan zikir pagi dan sore, kada hafal. Ini lalai. Lalai. Dicela oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman dalam surat Maryam ayat 39. Wa anzirhum, peringati mereka yaumal hasrah, pada hari penyesalan. Idz qudiyal amr, ketika sudah ditentukan ini penghuni surga, ini penghuni neraka. Wa hum fi ghaflah wa hum la yu'minun, mereka dahulu di dalam keadaan lalai. Dalam keadaan lalai. Apa yang dimaksud lalai? Lalai tentang ada kehidupan setelah kematian. Ingat baik-baik itu Pak, tanamkan dalam kolbu. Dunia sementara, sedangkan setelah kematian ada kehidupan kekal abadi. Itu yang dicari. Saya sering mengatakan 6 cita-cita seorang muslim. Pertama, masuk surga. Yang kedua, surganya surga Firdaus. Yang ketiga, masuknya tanpa hisab. Yang keempat, di dalam surga dapat melihat wajah Allah dengan penuh kelezatan iman. Yang kelima, di dalam surga mendapat ridha Allah, tidak dimurkai oleh Allah setelah itu selamanya. Yang keenam, berkumpul dengan Nabi, para salafus saleh, orang tua dan para kerabat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Itu cita-cita. Itu yang harus ada dalam selalu benak kita. Apapun permasalahan yang kita hadapi. Ghaflah di dalam surat Maryam ayat 39. Lalai adalah lalai tentang kehidupan setelah kematian. Perhatikan. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u bil maut yaumal qiyamah ka'annahu kabshun amlah." Akan didatangkan kematian pada hari kiamat, seakan-akan dia domba yang indah, yang bagus rupanya. Fa yuqafu bainal jannati wan nar. Kematian ditegakkan di antara surga dan neraka. Fayuqal, lalu ditanya, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, hal ta'rifuna hadza, tahukah kalian siapa ini? Fayashra'ibun wa yanzurun wa yaquluna na'am hadzal maut. Maka kemudian penghuni surga menoleh dan melihat kepada sesuatu tersebut. Kemudian mereka menjawab, iya wahai Allah, itu adalah kematian. Kemudian Allah berfirman lagi, ya ahlan nar, hal ta'rifuna hadza, wahai penghuni neraka, tahukah engkau ini? Kemudian penghuni neraka yashra'ibun wa yanzurun wa yaquluna na'am hadzal maut. Iya, kami mengetahuinya. Itu adalah kematian. Fayu'maru bih fayudhbah. Kemudian kematian disembelih, kematian mati. Kemudian Allah berfirman, ya ahlal jannah khuludun bila maut, wahai penghuni surga,
kekal abadi di dalam surga tanpa ada kematian apapun. Wa ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai penghuni neraka, kekal abadi kalian di dalam neraka tanpa ada kematian apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat Maryam tadi. Wa anzirhum, beritahukan, peringatkan mereka yaumal hasrah, pada hari penyesalan, idz qudiyal amr, ketika sudah ditetapkan penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Wahum fi ghaflah, dan mereka lalai tentang hal ini. Nah, ini pencelaan Allah terhadap sikap lalai. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai dibagi menjadi 3. Yang pertama, lalai yang kadang datang tiba-tiba. Ini lalainya orang-orang saleh, lalainya orang-orang bertakwa. Pas lagi baca Quran, kemudian buka HP sebentar, terbuka hal yang haram, terdengar hal yang haram, kemudian dia langsung istighfar dan dia meninggalkan. Jangan dijinaki. Ya, ini lalai orang saleh. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 201, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika mereka diganggu oleh syaitan, mereka langsung ingat. Lalainya orang saleh seperti itu, langsung ingat, langsung bertakwa, langsung meninggalkan, langsung istighfar. Tidak ada wali manapun, tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Siapa saja tidak ada yang maksum kecuali para nabi. Para nabi dan para rasul maksum pun itu di dalam penyampaian risalah. Sedangkan dalam dosa-dosa kecil terjadi khilaf di antara para ulama. Itu derajat para nabi dan para rasul, apalagi wali-wali di bawahnya. Tidak ada yang maksum. Kadang terdapat kelalaian. Yang kedua, lalai yang diulang-ulang, dan ini adalah ahli maksiat. Ini adalah ahli maksiat. Lalai yang diulang-ulang, dan hati-hati, kelalaian diulang-ulang bisa menimbulkan dosa, bahkan bisa kecanduan dengan dosa. Makanya ada pepatah mengatakan, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan engkau remehkan sesuatu yang kecil, sesungguhnya gunung yang tinggi hasil dari tumpukan-tumpukan batu-batu yang kecil. Hati-hati lalai yang diulang-ulang. Stumat-stumat dusta, stumat-stumat ingkar janji, stumat-stumat melihat yang haram, stumat-stumat mendengar yang haram. Lalai yang diulang-ulang. Ini ahli maksiat. Dan para ulama mengatakan al-israr ala saghirah, dosa yang diulang-ulang meskipun itu kecil, maka kabirah alal masyhur, dia nanti dianggap sebagai dosa besar menurut pendapat yang masyhur di antara para ulama. Lalai yang sempurna, ini yang ketiga, adalah lalai kekufuran, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lalai yang sempurna dan sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah, apa penyebab lalai? Penyebab lalai yang pertama adalah ingin nyaman hidup. Ingin nyaman hidup. Kada usah berhujan-hujan, hendak pengajian. Nyaman hidup, guring aja. Kada usah bangun pas subuh, bangunnya pas jam 7 hendak begawi, hendak nyaman.
lalai biasanya. Orang yang setiap kali ingin selalu nyaman, maka biasanya lalai banyaknya. Banyak lalainya. Makanya kadang-kadang yang terdengar di kita, healing. Oi liburan. Bejalanan. Begawi tarus, sugih kada. Itu membuat seseorang biasanya lalai. Lalai sholat berjamaahnya, lalai baca Qur'annya, lalai zikirnya, karena hendak tubuhnya selalu diolah nyaman. Lalai. Kemudian yang kedua, yaitu penyebab lalai adalah mati rasa ketika melakukan dosa. Nah, ini hati-hati nih, mati rasa kalau melakukan dosa. Ya, tidak ada rasa bersalah, malu kepada Allah, takut siksa Allah. Nah, ini hati-hati. Akhirnya biasa melakukan dosa, bahkan kecanduan. Bahkan kalau tidak mengerjakan, merasa aneh. Ya. Ada perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, qad yaqtarinu bis-saghirah adamul mubalat wa adamul haya wa syu'ur bil-'idham ma yulhiquha bil-kabirah. Kadang ada dosa kecil dibarengi dengan perasaan tidak peduli, acuh tak acuh. Dosa kecil dibarengi dengan perasaan tanpa malu mengerjakannya. Dosa kecil dibarengi dengan perasaan tidak takut siksa Allah, maka ini ditulis sebagai dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa yalhaqu bil kabirah ma'a shiddatil haya wasyu'ur bil 'idham wal khauf min 'adzabillah ma yulhiquha bis saghirah. Kadang orang melakukan dosa besar, kesyirikan, pembunuhan, perzinahan, minum khamar, berjudi, hutang riba, kemudian homoseksual, lesbian, menzalimi orang, kemudian dia merasa berat dengan dosa tersebut, selalu dihantui, takut siksa Allah, malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bisa-bisa dengan rasa-rasa itu ditulis sebagai dosa kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna perkataan para ulama salaf, yang artinya para ulama salaf berkata, la tahqiranna saghiratan, jangan engkau menghina dosa kecil, akan tetapi pikirkanlah zat yang engkau maksiati. Tetapi pikirkanlah agungnya zat Allah Subhanahu wa taala yang engkau maksiati. Nah, ini sebab orang ghaflah, mati rasa saat melakukan dosa. Ini hati-hati, Pak. Mati rasa berdusta, mati rasa membunuh orang, habis membunuh ketawa lagi. Ini hati-hati. Apalagi kalau seandainya maksiatnya diulang-ulang, bisa keras hatinya, susah dinasihati. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid, alam yakni, belumkah datang waktunya, lilladzina amanu, untuk orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, takut kalbu mereka untuk berzikir kepada Allah. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimil amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Jangan seperti orang-orang ahli kitab yang mana mereka melakukan maksiat dan terus melakukan maksiat, akhirnya hatinya keras, susah dinasihatin.
Susah dinasihati. Hati-hati ini penyebab kelalaian. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga penyebab kelalaian ini banyak terjadi. Contohnya jualan pentol pas azan kedua Jumat. Itu contoh. Apa maksudnya? Lalai disebabkan karena rakus mencari harta. Lalai disebabkan karena semangat mencari rezeki. Lalai. Sampai-sampai melalaikan sholat, melalaikan puasa. Saya pernah ke Jepang. Ada kawan-kawan orang Indonesia yang kerja di sana. Mereka mengatakan, Ustaz, kami susah untuk puasa di sana. Kenapa? Karena disuruh buka. Karena orang puasa otomatis etos kerjanya berkurang. Disuruh buka. Kalau kamu malu buka makan di depan teman-temanmu, masuk ke dalam kamar sana. Habis makan keluar lagi. Yang penting kamu tetap semangat. Gara-gara mencari harta sampai melalaikan kewajiban-kewajiban. Allah berfirman di dalam Al-Quran, salam surah An-Nur ayat 37, Rijalun la tulhihim tijarah wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Para lelaki, ini yang bujur-bujur laki-laki, ya, dan bukan yang suka nge-gym. Sekarang sudah mulai nih, jenggotan, suka nge-gym, kemudian ditambak-tambahkan di media sosial, lalu kemudian pakai hadis al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pian mengangkat barbel 100 kilo tapi kada salat subuh, sama aja. Kekuatan yang dimaksud pada hadis tersebut adalah kekuatan iman yang mendorong untuk beribadah, bukan kekuatan tubuh, bukan bagusnya parut. Apa tuh namanya, six pack kah? Balambar-lambar parutnya. Tetapi tidak sholat subuh, ini tidak kuat namanya. Lihat, lelaki adalah yang perniagaan, jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, ingat akhirat. Ini baru laki. Ini menunjukkan bahwasanya penyebab lalai adalah perniagaan dan jual beli. Hari Jumat, setumat lagi imam naik ke atas mimbar, datang pelanggan dari hulu benua, datang ke Banjar, maka Munsidin nungkar hampir setengah toko ditukari sidin, cash pulang. Kalau seandainya kita tutup, sidin akan berpindah ke toko sebelah. Toko sebelah kada Islam. Pian pilih mana? Kalau menuruti untuk mencari rezeki, apalagi bini betianan perlu biaya. Ujar dokter semalam sesar, anak hendak sekolah, macam-macam kadang-kadang permasalahan yang akhirnya kita menetapkan kada apa-apa, Allah Maha Pengampun aja. Tahu aja Allah Ta'ala, tahu aja. Tahu ke apa? Nyata isidin tahu. Pian yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh lalai gara-gara harta atau tahta atau wanita. Ini penyebab lalai. Kemudian ini yang banyak terjadi. Yang keempat, penyebab lalai, terlalu banyak bermain-main
ke tempat-tempat permainan-permainan. Terlalu banyak. Kalau sesekali tidak mengapa. Terlalu banyak, terlalu sering bermain-main atau ke tempat-tempat permainan. Sekarang bukan hanya kita keluar rumah untuk bermain-main, di dalam rumah bisa bermain sampai jam 3 subuh. Main apa tuh? HP. Ya, sampai jam 3 subuh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya maunjun. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Abbas, "Man sakanal badiyah Java," yang tinggal di pedalaman kampung Arab di padang pasir, biasanya sifatnya keras karena hidup di tengah kekerasan, panas. Wa man ittaba'a as-sayda ghafal, yang sering berburu unjun, termasuk di dalamnya sering lalai. Lain haram lah, lain haram. Jangan sampai pian kena Ahmad Zainuddin mengharamkan mengunjun, kerja. Maghribnya, ya, pas mematuk hasirin pulang. Jar Pak Haji di hadapan mematuk kok pulang. Haruan segan apa? Subhanallah. Wa man ata abwabas sultan uftudin, dan siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa akan dikenai fitnah, ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Malik rahimahullah ketika ada penguasa ingin datang kepada beliau, maka beliau mengatakan, ilmu didatangi, datang ke majlis, aku tidak datang ke tempatmu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalamnya yang keberapa nih? Yang kelima. Yang menyebabkan lalai adalah terlalu banyak hal-hal yang mubah. Baju jalanan mubah dia, tapi kalau terlalu banyak berlebihan pasti terlarang. Terlalu banyak makan mukbang, makan soto sa Masjid An-Nur, ya, pasti lalai. Terlalu hal-hal yang mubah, terlalu berlebihan, bukan haram tetapi terlalu berlebihan, ini menyebabkan lalai. Sekarang agar lebih jelas saya akan menyebutkan contoh-contoh kelalaian. Yang pertama, tidak belajar agama, tidak memperdalam ilmu agama yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini termasuk daripada kelalaian. Dan menurut Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, langkah pertama iblis menghalangi manusia dari agama Allah adalah dengan cara memadamkan cahaya. Dan cara memadamkan cahaya adalah diputuskan dari majlis-majlis pengajian. Ini contoh, koler menghadiri pengajian, itu termasuk lalai. Terutama saya katakan pengajian-pengajian yang sistematis. Saya pesan nih kepada kai-kai ulun, kemudian abah-abah ulun yang seumur dengan abah, kemudian paman-paman ulun, kakak-kakak ulun, yang mungkin sekarang baru mengetahui Masjid An-Nur karpetnya biru ternyata. Lawas kena masjid karena hanya pensiun, ya, maka pegang dari ulun. Yang pertama, kalau ingin belajar agama, pelajari rukun Islam dengan
sistematis dan dalil. Yang kedua, rukun iman. Cukup itu saja. Yang ketiga, zikir-zikir yang bermanfaat, gasan hari Tuha. Dan ulun beri malam ini zikir yang bermanfaat, gasan hari Tuha, berdasarkan dalil dari Al-Quran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, pian ini kan kalau Tuha banyak keinginan. Kita semua banyak keinginan. Tuha muda banyak keinginan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, istighfarul abdi anfa'u min jami'il ad'iyah. Istighfar seorang hamba lebih bermanfaat, lebih afdal dari seluruh doa yang dipanjatkan. Makanya khusus yang sudah berumur 40-an ke atas, tercampur-campur sudah, harta haram, harta setengah haram, harta halal, campur-campur sudah. Ya, bingung sudah menghitung dosanya. Caranya bagaimana Ustaz? Ahsin fima baqi. Perbaiki hidup di sisa-sisanya. Caranya bagaimana Ustaz? Perbanyak apa tadi amalannya? Istighfar. Istighfar bagaikan bernafas. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pulang dari sini keluar masjid mau ke parkir, astagfirullah, astagfirullah, udah berapa banyak. Kemudian di jalan sambil naik motor atau mobil istighfar. Istighfar aja. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diberikan dalilnya. Beliau diberikan amalan pada umur beliau ketika itu tahun ke-8 Hijriah, berarti umur beliau 60-an tahun. Karena beliau meninggal tahun ke-11. Ya, 3 tahun setelahnya. Beliau dituruni surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba. Ucapkan banyak-banyak subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ucapkan banyak-banyak. Karena kita sudah bingung Pak, mau menghitung dosaku siapa, dosaku lawan siapa. Sudah banyak, terlalu banyak ghibahnya. Sudah banyak kemakan mungkin harta orang, menzalimi orang. Kalau bisa dimintai halal, kalau tidak tahu, sudah perbanyak istighfar. Kemudian yang kedua, potret lalai adalah yaitu lalai dekat dengan Al-Quran, lalai membaca Quran, lalai menghafal Quran, lalai menghatamkan Al-Quran, lalai mengambil petunjuk dari Al-Quran, lalai mendengarkan Al-Quran, lalai mengamalkan Al-Quran, lalai dekat dengan Al-Quran. Wallahi Pak, demi Allah, wallahi tallahi billah, kapan kita sedang sedih, galau, gelisah, urusan dunia, ambil pian air wudu, kemudian ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca Al-Quran, pasti tenang. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat penyembuh apa yang ada dalam kalbu. Silahkan azan dulu. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, saya lanjutkan sampai iqamah kita berhenti insyaallah taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, potret kelalaian yang lain adalah lalai tidak berzikir. Zikir seperti yang sudah saya ungkap tadi, zikir pagi, zikir sore, zikir bahkan setelah selesai sholat. Walaupun kadang-kadang ada yang menyalami, kemudian kalau sudah salaman itu pasti berpandiran. Maka sudah pura-pura kada tahunya mau zikir sama-sama. Ya, berzikir sendiri-sendiri, setelah selesai baru bisa ngobrol. Jangan dibawa ke hati. Wah, Pak Haji kan maharani sini. Enggak, orang lagi berzikir. Ya, orang lagi berzikir, jangan diajak ngobrol. Maka termasuk daripada lalai adalah tidak berzikir. Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayy wal mayt. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan mati. Sangat jauh bedanya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini penting. Termasuk potret lalai adalah orang yang tidak meletakkan niat ibadah di dalam setiap amalannya. Saya beri contoh. Biar semua menafkahi bini anak. Maka ketika menafkahi berharaplah pahala dari Allah. Itu kita seperti bersedekah dengan sedekah yang paling besar. Jangan dianggap itu sebagai kewajiban. Itu sebagai sedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqal muslimu nafaqah ala ahli wa huwa yahtasibu wa kanat lahu sadaqah." Seorang muslim yang memberikan nafkah, infak untuk istrinya, kemudian dia berniat pahala, maka itu dianggap sedekah. Dengan begitu kita tidak merasa berat saat memberikan uang kepada istri kita. Bersedekah. Dengan begitu kita tidak merasa berat dengan memberikan pakaian, kemudian memberikan hal-hal yang diperlukan oleh istri kita. Contoh yang lain lagi, mau bergaul, niatkan untuk bersedekah. Bergaul di atas ranjang itu ibadah kepada Allah. Kadang seseorang tidak punya niat, hanya sekedar pelampiasan. Ini perlu ditimbulkan, jangan sampai lalai untuk bersedekah, untuk menggerakkan niat. Terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa obat lalai, Ustaz?
Jawabannya adalah yang pertama, mengingat kematian yang kita tidak tahu kapan datangnya. Bisa ketika kita keluar dari rumah tidak bisa kembali lagi karena mati di tengah jalan. Bisa ketika kita duduk di kursi pengajian tidak bisa bangun lagi karena mati. Bisa kita duduk di kursi kantor kita, warung, toko kita, tidak bangun lagi. Bisa pas tidur. Sekarang kan banyak tuh di media sosial. Pas lagi sholat bagus. Pas guring. Sebelum guring menonton acil-acil di TikTok. Subhanallah. Dan al-insan yamutu ala ma'asha alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Itu pasti. Mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka ingat itu, tidak akan lalai. Jangan-jangan mati nih. Jangan-jangan kesini mati gitu. Maka persiapkan baik-baik. Mau pergi ke utara, ada masjid mana situ? Jangan-jangan aku sebelum zuhur sudah mati. Mau ke selatan, ada masjid mana di situ? Jangan-jangan setelah zuhur aku mati. Terus begitu, sehingga tidak pernah lalai insyaallah taala. Inilah yang dimaksud oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadzimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Barang siapa yang mengingatnya sedangkan dia di dalam kelapangan hidup, maka dia kelapang hidup, sehat awak, gancang makan. Ingat mati itu, jadi kerja nyaman tuh makan tuh. Itu bujur tuh. Hendak berjalan-jalan, mati kayak Nabi nanya nih. Tadi jadi gini. Ya, dan dua itu. Kalau sehat pasti mau makan, pasti mau jalan-jalan. Sudah. Maka ingat mati. Ya, siapa yang mengingatnya saat dalam keadaan sempit, maka akan melapangkannya. Maksudnya apa? Mengingatnya saat dalam keadaan sakit, saat dalam keadaan miskin, saat dalam keadaan penuh masalah, maka hatinya akan lapang dengan penyakit, masalah dan hal-hal tersebut. Kenapa? Setelah ini mati tidak ada yang dibawa kecuali amal saleh. Dengan begitu seseorang tidak akan lalai dalam keadaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan daripada kena ada yang protes belum. Ya, kita cukupkan kajian. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.